Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Yazid Nurrohim. Kali ini saya akan memaparkan mengenai kompleksitas komputasi atau computing complexity. Baik, yang pertama adalah kompleksitas waktu algoritma atau time complexity algorithm. Efisiensi waktu atau biasa disebut kompleksitas waktu adalah indikasi seberapa cepat bagaimana algoritma itu dijalankan. Kompleksitas waktu dari suatu algoritma dapat dinyatakan dalam beberapa operasi yang digunakan oleh algoritma ketika inputnya memiliki ukuran tertentu. Adapun contoh dari kasus kompleksitas waktu yang pertama adalah add array members atau menambahkan anggota array, lalu ada exchange sort, dan juga ada yang ketiga ada perkalian matriks. Selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan polynomial problem atau masalah polinomial. Nah, masalah polinomial ini ada beberapa. Yang pertama yaitu polynomial time algorithm atau algoritma waktu polinom, dan yang kedua ada algoritma waktu non polinom atau non polynomial time algorithm. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan untuk polynomial time algorithm atau algoritma waktu polinom. Polynomial time algorithm adalah algoritma yang kompleksitas waktunya itu dibatasi oleh fungsi polinom terhadap ukuran masukannya, yaitu n. Contoh dari persoalan polinomial ini, yang pertama adalah persoalan sorting, yang kedua adalah persoalan searching, dan yang ketiga juga ada persoalan mengenai perkalian matriks. Nah, apabila ini ada notasi-notasi seperti TN, ON2 dan lain sebagainya akan juga dijelaskan di slide berikutnya. Dan algoritma ini juga termasuk atau tergolong algoritma yang dalam tanda kutip bagus. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan dengan worst case atau dalam bahasa Indonesia juga bisa diartikan kasus terburuk. Nah, worst case ini dinotasikan juga dengan C worst n. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan worst case ini atau kasus terburuk ini? Worst case efisiensi atau efisiensi kasus terburuk dari suatu algoritma adalah efisiensinya untuk kasus terburuk input berukuran n, di mana input berukuran n yang algoritmanya berjalan paling lama di antara semua kemungkinan input yang berukuran itu. Lalu kan apabila tadi definisinya sudah dijelaskan, lalu bagaimana selanjutnya cara menentukan efisiensi kasus terburuk dari suatu algoritma? Nah, yaitu dengan menggunakan satu langkah analisis, yaitu dengan menganalisis algoritma untuk melihat jenis input apa yang menghasilkan nilai dasar terbesar dengan cara menghitung operasi Cn di antara semua kemungkinan input berukuran n, lalu kemudian hitung nilai si C worst n-nya. Dan Cn yang dimaksud di sini adalah operasi dasarnya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara mengukur efisiensi waktu dari satu algoritma? Nah, ada yang dinamakan dengan notasi asimptotik yang terkenal atau yang
banyak digunakan oleh ilmuwan di bidang komputasi itu ada tiga. Yang pertama ada notasi O besar atau Big O. Lalu yang kedua omega besar atau Big Omega. Yang ketiga ada Big Theta atau Theta besar. Yang masing-masing ini ada simbolnya O besar, omega besar, dan juga theta besar. Nah, jadi sebelum saya membahas apa sih yang ketiga notasi ini, notasi asimptotik ini, yang tiga ini, sebelumnya juga saya akan menjelaskan tentang ada yang namanya fungsi Tn dan juga Gn. Nah, apakah fungsi Tn dan Gn ini? Jadi fungsi Tn dan Gn ini adalah fungsi non negatif yang terdefinisi di himpunan bilangan asli, di mana Tn-nya itu running time atau waktu berjalannya satu algoritma yang biasanya ditunjukkan dengan hitungan operasi dasarnya Cn. Lalu Gn-nya itu sebagai fungsi sederhana untuk membandingkan hitungan dari Tn. Nah, jadi Tn dan Gn ini tadi ya terdefinisi di bilangan asli karena dia adalah fungsi non negatif. Jadi fungsinya akan selalu positif. Nah, baik, selanjutnya seperti apa yang sudah disinggung sebelumnya, ada tiga notasi yang sebelumnya. Yang pertama itu ada notasi Big O atau O besar ya. Yang notasinya seperti bisa dilihat OGN. Nah, OGN ini adalah himpunan semua fungsi yang lebih kecil atau sama dengan Gn dalam tingkat pertumbuhannya, yang apabila diilustrasikan akan seperti ini. Lalu omega besar atau Big Omega yang notasinya omega Gn adalah himpunan semua fungsi yang tingkat pertumbuhannya lebih besar sama dengan Gn, yang apabila diilustrasikan si Tn-nya itu akan di atas dan Gn-nya akan di bawah, karena tadi nih tingkat pertumbuhannya lebih besar dari si Gn-nya. Dan juga yang membedakan omega dan juga Big O tadi, kalau si omega ini lebih besar dari tingkat pertumbuhannya, kalau Big O lebih kecil dari tingkat pertumbuhannya. Jadi cara membedakannya bisa dilihat dari itu. Nah, yang terakhir ada Big Theta atau Theta besar, yang notasinya adalah Theta Gn. Nah, Theta Gn ini adalah himpunan semua fungsi yang semua tingkat pertumbuhannya sama dengan Gn. Jadi kalau tadi lebih kecil, lebih besar, kalau Gn ini semua fungsinya itu tingkat pertumbuhannya sama dengan Gn, yang apabila diilustrasikan akan terlihat seperti ini. Ada dua Gn-nya di sini, C1Gn, C2Gn, dan di tengah-tengahnya ada Tn-nya atau pertumbuhannya. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Kritik dan saran bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.